Pada saat itu, Qin Yichen hanya merasa bahwa dia telah menangkap permata. Permata itu seperti berlian bundar. Dan dia sepertinya telah menangkap es batu, dingin dan dingin. Lengan Qin Yichen jatuh ke malam yang gelap dan terkorosi oleh malam yang gelap. Hanya dalam sekejap, itu menjadi kulit dan daging, seperti mayat kering. Tapi Qin Yichen tertawa, karena dia menemukannya, menemukan jantung mahkota elf. Di sini, tanda seru, tanda seru. Pada saat itu, darah Qin Yichen tampak terbakar. Pada saat itu, karangan bunga di atas kepalanya bersinar terang, dan gumpalan cahaya berkilau di malam yang gelap. Cahaya melewati, memungkinkan Qin Yichen untuk melihat kerumunan Putri Wenxing yang telah dibunuh oleh Black Knight. Juga biarkan semua sahabat yang tersesat di malam hari melihat dewa mengenakan mahkota. Permata, menemukannya. Lengan Qin Yichen hancur, menjadi seperti jari-jari elf yang patah. Tetapi Hua Daoru tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi. Berdiri perlahan, tempat cahaya bersinar. Kabut malam yang menjebak dan membunuh mereka juga berangsur-angsur bubar. Tolong. Tanda seru. Tanda seru. Leluhur bayi darah adalah yang terkuat, dan reaksinya adalah yang tercepat. Dia bergegas ke depan, dan seluruh tubuhnya mulai membengkak, berubah menjadi penampilan yang lebih tinggi dari Qin Yichen. Ini sepertinya adalah tubuh roh jahat darah. Tetapi pembengkakan yang berlebihan menyebabkan leluhur berdarah dari bayi berdarah pecah, dan bercak darah muncul, membuatnya terlihat seperti pria berdarah. Atau dengan kata lain, dia keluar dari lautan darah di gunung mayat. Menemukannya. Aku menemukannya. Sungguh, mahkota peri. Benar-benar ada permata terakhir yang tersisa. Hua Daoru semua bergegas. Pada saat itu, mereka semua malu. Tetapi seperti Qin Yichen, mereka perlahan-lahan mengulurkan telapak tangan mereka dan meraihnya di malam hari. Mereka sudah merasakan hawa dinginnya, keindahan malam, dan kekuatan langit dan bumi yang berlawanan dengan matahari yang ekstrim. Lengan Qin Yichen hancur. Tetapi pada saat itu, dia adalah kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kegembiraan yang tenang dan sunyi seperti itu memenuhi setiap tempat di hatinya. Pada saat itu, dia tampak seperti anak kecil. Ada pohon sikamor di Lin Mansion, dan bermain di bawah naungan pohon di malam musim panas adalah salah satu dari sedikit kegembiraan mereka. Qin Yichen ingat bahwa dia telah menangkap jangkrik dan dia ingin memberikannya kepada Sister Miao Han. Dia berpikir bahwa dia akan dapat menangkap hati sepanjang musim panas dan gadis itu. Hanya perasaan itu. Jangkrik itu sangat tidak penting bagi Qin Yichen saat ini seperti halnya bagi Raja Dewa Malam Abadi. Dengan mudah dipegang di tangannya. Dia telah berlatih banyak teknik yang kuat. Dia telah bertarung dengan sengit di surga kaisar. Dia telah melihat misteri alam semesta. Tetapi dia tidak dapat lagi menemukan pohon sikamor yang menikmati malam musim panas yang sejuk dan waktu tenang di bawah pohon. Tetapi pada saat itu, Qin Yichen teringat bahwa itu adalah semacam kenyamanan yang tenang dan kosong. Seperti angin malam yang sejuk di bawah pohon. Yang kebetulan menyenangkan di tengah musim panas. Apa yang dibawa kehampaan bukanlah rasa takut kehilangan segalanya, tetapi kegembiraan Fa yang tak terbatas. Seperti Qin Yichen masa kecil, musim panas itu dan gadis itu adalah seluruh dunianya. Qin Yichen tampaknya berubah menjadi ketiadaan pada malam yang gelap, tetapi dia tampaknya memiliki malam yang gelap tanpa batas. Atau bahwa mahkota tidak dimaksudkan untuk menjadi raja dan hegemoni, untuk membuktikan siapa di atas siapa. Sebaliknya, setiap sinar kecemerlangan di mahkota dapat memberkati satu sama lain dengan mereka yang memakai mahkota. Hidup berdampingan dan makmur, lahir di alam, tinggal di alam, dan kembali ke alam. Ini adalah penyihir. Wah, kamu benar-benar pintar. Kamu semut, kamu tidak terlihat seperti semut lagi. Raja Dewa Malam Abadi mengaum, dan setiap raungan menghancurkan keheningan yang indah ini. Sayangnya, tidak ada elf di sini lagi. Mahkota elf adalah mainan raja saya. Bagaimana mainan bisa menutupi Anda? Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Raja Dewa Malam Abadi sangat marah, dan dengan kekuatannya sendiri, semua semut yang berani memata-matai kekuatan mereka di malam hari dapat dibunuh. Kulit Qin Yichen tiba-tiba berubah. Mereka hanya merasakan kesejukan menjadi dingin, keheningan menjadi ketakutan, keindahan tidak lagi indah, dan tentu saja hanya kegelapan yang tersisa. Namun, pada saat ini, dia melihat telapak tangan perlahan terentang di malam yang gelap. Dia tidak tahu kapan dia muncul di belakang Qin Yichen, atau bahwa dia selalu menjadi dukungan semua orang. Para elf belum punah. Suku Bais, 10 dewa besar, tidak pernah punah. Ledakan. Itu adalah telapak tangan Bai Zezize. Telapak tangan dewa berlumuran darah, putih dan biru terjalin, dan telapak tangan itu seperti kekuatan besar yang menembus langit. Dia ingin menukar telapak tangan dengan telapak Raja Malam Abadi. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Kecemerlangan di malam yang gelap terjalin sejenak, dan Raja Dewa Yongye tampaknya mundur setengah langkah. Itu adalah hukuman surgawi agung yang terkandung dalam putra Baize. Itu adalah setengah langkah di mana Raja Evernight mundur selangkah. Akhirnya membiarkan Qin Yichen menangkap sinar malam dan permata mahkota yang tidak lengkap. Ledakan. Tanda seru.
Tanda seru. Qin Yichen tiba-tiba terkejut, dan Bai Guanxing muncul di belakangnya. Tampaknya dia benar. Jika dia ragu-ragu sebentar, saudara Xingxing akan memilih untuk melakukan yang terbaik. Qin Yichen tiba-tiba meraihnya, dan dia memegang untayan malam yang gelap di telapak tangannya, seolah-olah ujungnya ada di antara alisnya. Tetapi melihat untayan malam yang gelap itu berkibar, perlahan-lahan jatuh di tengah mahkota. Bersenandung. Pada saat itu, mahkota elf mekar dengan kecemerlangan para elf. Qin Yichen merasa bahwa kecemerlangan bersinar semakin terang, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa banyak kecemerlangan di mahkota tidak bersinar lebih terang karena kembalinya malam yang gelap. Itu karena permata ungu tua di tengah mahkota membuat kecemerlangan lainnya lebih cerah. Ini terlihat sangat tidak normal. Permata di tengah mahkota seharusnya paling terang, dikelilingi oleh para dewa. Tetapi mahkota ini tampaknya membalikkan daun hijau dan bunga merah. Permata yang paling menyilaukan adalah yang paling tumpul dan tumpul. Tetapi karena tumpulnya yang tumpul maka kecemerlangan lainnya tampak begitu mempesona. Sama seperti, karena keheningan malam, semua makhluk bisa berjalan di dunia yang makmur ketika mereka bangun. Malam yang gelap tidak diketahui oleh makhluk hidup, apalagi dicita-citakan oleh makhluk hidup, tetapi itu nyata, tidak pernah membuat kebisingan, tetapi diam-diam untuk sifat langit dan bumi, menguraikan kecemerlangan yang unik. Pada saat itu, Qin Yichen menghormati peri, dan pada saat itu, dia tidak lagi takut pada malam. Pemuda yang biasa memegang jangkrik di malam musim panas, mengenakan mahkota elf pada saat ini, akan tampak bahwa para kaisar gemetar seperti dewa. Tetapi dia sangat biasa, dia seperti malam, dan malam adalah seperti dia. Bersenandung. Tanda seru. Tanda seru. Kecemerlangan mahkota peri membuat malam abadi surut, dan kegelapan berangsur-angsur berubah menjadi ungu tua yang tenang. Untaian kecemerlangan itu membuat Raja Dewa di malam yang gelap merasa mempesona, memberitahu Qin Yichen, memberitahu dunia bahwa mahkota peri tidak lebih dari disegel oleh Raja Dewa Yongye, yang tidak pernah menjadi mainan Raja Dewa. Cahaya bersinar dan cahaya melonjak, dan malam terus-menerus mundur seperti gelombang. Pada saat itu, Qin Yichen mendengar jeritan hantu, dan melihat keempat sosok itu terus melarikan diri menuju kedalaman malam. Mereka tampaknya tidak berani melihat cahaya, dan mereka tidak berani berjalan lurus. Lihat kecemerlangan di bawah gelapnya malam,